Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian dan channel YPI News. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kali ini kita informasikan ada kabar yang mengejutkan kita semuanya, terutama warga Jawa Barat yang sudah menunggu-nunggu. Pengen sekali Kang Deddy secara definitif memimpin Jawa Barat, yang sebelumnya kabar beredar bahwa Kang Deddy Mulyadi akan dilantik pada tanggal 6 Februari tahun 2025. Tetapi kabar terbaru yang saya dapat, rencana pelantikan tersebut batal. Kenapa? Ada apa ini kira-kira? Nah, tentu warga Jawa Barat khususnya ya agak kecewa, menunggu-nunggu, tetapi dapat kabar akan dilantik tanggal 6 Februari tahun 2025, malah sekarang diundur. Ada apa ini ya? Padahal terus terang saya dan kita semuanya pengen sekali Kang Deddy Mulyadi segera definitif memimpin menjadi gubernur Jawa Barat, supaya beliau cepat melaksanakan program-program yang sudah direncanakan, ya visi misi yang sudah disampaikan ke warga, supaya segera bisa direalisasi. Kemudian saudaraku, pada video kali ini kita akan juga sampaikan pendapat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tentu para pelanggan pemirsa channel saya ini sudah sangat familiar dan kenal dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bagaimana penilaian beliau dengan Kang Deddy Mulyadi? Nah, dan yang terakhir, bagaimana kira-kira respon Ambu Ane mendengar Kang Deddy akan dilantik, dan kira-kira kecewa nggak beliau dengan adanya pengunduran jadwal pelantikan? Kalian tentu juga tahu siapa Ambu Ane. Ambu Ane adalah mantan istri Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, sambil menunggu kalian kumpul, ini baru beberapa orang. Jadi kami sampaikan dulu, semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan dimudahkan rezekinya. Semoga semuanya diberikan keselamatan, dimudahkan semua urusannya yang baik. Dan saudaraku, selalu kita ingatkan bahwa untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat, sebenarnya yang dibutuhkan adalah ilmu. Jadi bukan nasab, apalagi nasab palsu dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kang Deddy Mulyadi itu satu visi terkait pembodohan dari oknum-oknum Habib, yaitu menolak doktrin-doktrin dan ajaran khurafat dari oknum-oknum Habib Ba'alawi, menolak klaim sepihak dari Habib-Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Terima kasih saudaraku Bang Muhammad Johari sudah hadir dan menyampaikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus, selamat pagi, sehat-sehat dan murah rezekinya. Berbahagia selalu bersama keluarga, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Kang Muhammad Johari. Demikian juga doa kami sampaikan kepada panjenengan dan para pemirsa semuanya ya. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah,
ini saya dapat kabar dari Kang Hanif Farhan ya. Kalian tentu tahu siapa Hanif Farhan, adalah seorang konten kreator yang juga aktif membahas tentang Kiai Haji Madudin Usman, kemudian membahas tentang Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman, juga aktif membahas tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Baik, kita sampaikan kabarnya berikut ini. Saudaraku, disimak baik-baik ya dari Kang Hanif Farhan. Teman-teman, ini video klarifikasi ya, karena saya akan menyampaikan informasi yang kurang up to date. Jadi ada netizen yang memberikan komentar atau memberikan informasi kepada saya bahwa pelantikan Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi yang akan dilantik itu diundur tanggal 20 kalau tidak salah ya. Jadi yang seharusnya besok tanggal 6. Kenapa? Karena kemarin-kemarin saya menyimak konten-konten Kang Deddy mengatakan bahwa nanti tanggal 6 saya dilantik gitu. Jadi saya ingatnya tanggal 6 ya. Maklum karena saya pun bukan warga Jawa Barat ya. Anda jangan bilang bahwa ini tidak etis. Saya tahu, tapi kita bangsa Indonesia ya, dan hal-hal kemudian yang terjadi di dalam dunia perpolitikan di tempat manapun yang selagi masih tempat Indonesia, di daerah manapun di Indonesia, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Dan kali ini saya memang mengamati tentang bagaimana yang terjadi di Jawa Barat ketimbang yang terjadi di Banten sendiri. Ini bicara di dunia perpolitikan teman-teman ya. Tapi di samping hal itu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi ini. Setelah setelah terpilihnya Kang Deddy menjadi gubernur ya. Kang Deddy kan sudah ditetapkan oleh KPU sebagai gubernur Jawa Barat ya, ditetapkan atau disahkan sebagai pemenang gitu ya dalam Pilgub kemarin di Jawa Barat ya. Dengan angka gap yang sangat jauh sekali, 60 sekian, jadi sisanya itu harus dibagi dengan 3 paslon yang lain. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi itu di bulan Desember teman-teman, di akhir-akhir Desember ya. Saya podcast dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya akan tampilkan nih bagaimana kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berbicara Kang Deddy Mulyadi ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok sampai diundur ya? Kenapa sampai batal? Ya tentu yang tahu adalah panitia pelantikan. Cuman kalau kita boleh menduga, ya karena panitia pelantikan belum merasa siap, mungkin persiapannya belum cukup. Ya banyak ya terkait dengan akomodasi, transportasi dan seterusnya itu ya. Terima kasih dari Kang Jen Fujianto. Seharusnya betul tanggal 6 Februari ya. Seharusnya betul. Seharusnya kepala daerah dilantik. Karena MK tidak profesional, pelantikan ditunda tanggal 20 Februari. Ya, terima kasih sumbangsih pemikirannya, pendapatnya, opininya dari Kang Zen Fujianto ya. Dari yang lainnya kami tunggu kenapa ini ya kok dilantiknya itu ditunda atau dibatalkan tidak tanggal 6 tetapi tanggal 20 ya kabarnya dari Kang Hanif ya. Dari Macan Loreng, terima kasih Macan Loreng, Jember, sorry ye, pemilu sudah selesai ya. Prabowo tidak akan pecat Raffi Ahmad sebab Prabowo juga dekat dengan Rizik, teroris lokal. Mbah Harto betul MUI dan FPI untuk menyanyi NU. Terima kasih Macan Loreng dari Jember ya. Jember mana nih Macan Loreng? Mungkin saya lewat Jember bisa mampir dong silaturahim dengan Kang Macan Loreng. Syukur-syukur kan Kang Macan Loreng bisa podcast dengan saya dan tampil di channel saya ini ya kan. Teman-teman kalau Anda mungkin berkenan untuk tampil di channel saya, silahkan komentar di kolom komentar ya. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saya, ya sangat mungkin saya bersilaturahim ke rumah panjenengan ya. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan beritanya dari Kang Hanif Farhan berikut ini ya. Ini sangat menarik, kita menunggu-nunggu memang. Bahkan warga Jawa Barat tentu sangat ingin secepat-cepatnya Kang Deddy Mulyadi segera dilantik sehingga beliau secara definitif bisa menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, kita lanjut berikut ini. Silakan.
Ini dari Kiai Haji Madudin Usman akan memberikan penilaian pendapat tentang Kang Deddy Mulyadi ya, saudaraku ya. Tentu ini insya Allah bermanfaat buat kita semuanya, akan memberikan literasi kepada kita semuanya. Di Jawa Barat lah, katakan itu daerah yang memang selama ini dikenal sarangnya habaib gitu ya, markas syariah dan semacamnya. Nah, kira-kira ada sekarang udah nggak jadi sarang, nggak ada orangnya, udah pendukung Habib di Jawa Barat itu. Buktinya calonnya aja kalah. Iya. Nah, makanya saya mau bilang Kang Deddy Mulyadi ditambah Kiai Imad, ditambah Kang Deddy. Ya, mungkin di Jawa Barat ini gimana Kiai? Kalau tadi cuma jawab, wah udah ditinggal itu selesai. Tapi uraiannya bagaimana Kiai? Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan apa namanya markas mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Keturunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor. Di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Oh ya, Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badru, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua. Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat, di sana basis mukibin? Sebenarnya mukibinnya itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sampai 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu persen lebih, ya. Itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy yang inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara apa namanya itu kembalinya masyarakat Sunda Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, orang pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul apa tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian apa namanya, tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma', maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu.
tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita, seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Sunda hari ini telah tercerahkan. Putra-putra dari para ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat sudah tercerahkan dan sisanya akan tercerahkan. Putra-putra dari Mama Sempur Purwakarta, Mama Gentur, Mama Gasol, Mama Warudoyong, Mama Hasan Basri Kerawang, dari Syekh Hasan Mustafa yang ada di Bandung, dari Syekh Zainal Mustafa yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Pamijahan, yang ada di Ciamis, itu semua orang-orang besar, ulama-ulama. Itu jelas ya. Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani berbicara Kang Deddy Mulyadi. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa ya. Itu ya, saya tentu sangat mengapresiasi, sama dengan Kiai Imaduddin. Tentu kalian juga samalah penilaiannya dengan Kiai Imaduddin, bahwa Kang Deddy Mulyadi benar-benar mencerahkan, memberikan pencerahan, memberikan contoh keteladanan betapa pentingnya seluruh pemimpin di Indonesia harusnya seperti Kang Deddy Mulyadi, punya visi dan misi jelas-jelas, membela NKRI, membela budaya lokal, budaya nasional demi identitas nasional bangsa kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai kalah, tergerus oleh kedatangan budaya-budaya luar, faham-faham luar yang jelas-jelas banyak yang tidak sesuai dengan akar budaya bangsa. Sehingga kehadiran Kang Deddy Mulyadi itu bagaikan matahari yang bersinar terang. Dan bahkan saya dapat kabar nih, teman-teman juga sudah mulai memberikan semacam pemahaman, berharap sekali kalau perlu ya Kang Deddy Mulyadi digadang-gadang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang, ya. Mudah-mudahan kalau presidennya seperti Kang Deddy Mulyadi, insya Allah ya, Om Habib ini tidak akan bebas dan tidak akan leluasa lagi menyampaikan doktrin-doktrin khurafat mereka, menyampaikan cerita-cerita dusta mereka, mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Habib-habib tidak akan bebas lagi mengkapitalisasi nasab Rasulullah, tidak akan bebas lagi jual-jual agama, memelintir dalil, memelintir hadis, tidak akan bebas lagi memanipulasi ajaran agama. Saya kira seperti itu, dan itu sudah mulai diperbincangkan oleh teman-teman ya. Mulyadi. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa ya. Itu podcast dengan saya teman-teman ya, di bulan Desember yang lalu. Jadi kita berbicara, atau saya dengan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani berbicara tentang banyak hal lah. Khususnya dalam hal ini adalah tentang bagaimana tesis yang Kiai Mat tulis sendiri. Dan kemudian di tengah pembicaraan kita berbicara, atau saya dengan Kiai Mat berbicara tentang Kang Deddy ya, fenomena kemenangan Kang Deddy di Jawa Barat, lalu bagaimana apakah akan berpengaruh dengan bagaimana eksistensi para habaib yang selama ini mungkin kita tahu ya, kenapa saya katakan mungkin juga ada netizen yang belum tahu gitu, bahwa di daerah Jawa Barat itu banyak sekali eksistensi habib di sana. Ya, aktivitas-aktivitas habaib-habib yang ada di sana. Yang kita tahu juga ketika dulu pernah terjadi konflik di Purwakarta antara Habib Rizik bin Syihab dengan Kang Deddy Mulyadi. Kemarin juga ketika sebelum pilkada ya, di masa-masa kampanye, bagaimana Bahar bin Smith berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada Alfian Tanjung, kemudian ada Husain Alatos, yang rata-rata memang ini adalah pergerakan yang didominasi kalau tidak salah oleh Habib ya, sepertinya. Dan kemudian ketika dampak dari tesis Kiai Imad ini mungkin berpengaruh terhadap bagaimana keadaan di sana, yang kebetulan atau secara bersamaan Kang Deddy menang di daerah Jawa Barat dan sebagai gubernur.
Ini yang menariknya ya. Jadi apakah langkah-langkah ini di samping ada Kiai Imad yang melakukan kajian dan mengkritik tentang oknum Habib dalam wilayah ajaran dan mengkritisi bahkan membatalkan nasab mereka dari sisi nasab ya. Artinya kalau berbicara nasab bukan bicara oknum. Kalau berbicara perilaku itu berbicara oknum. Kenapa? Karena tidak semua Habib buruk, tidak semua Habib baik ya. Dan baik buruk ini tidak istimror, tidak mulazamah. Dia mutaghayyir, sewaktu-waktu baik, sewaktu-waktu buruk, dan ini ada di dalam semua diri manusia. Jadi saya katakan secara kompleks begini agar tidak digoreng-goreng oleh masyarakat ya. Jadi begitu, baik buruk. Jadi yang dipersoalkan dalam hal ini oknum-oknum Habib ini itu momentum. Ya, ketika mau Habib siapa ini berbicara sesuatu yang ini pembicaranya bermasalah. Apa yang disampaikan itu kontroversial. Ya, seperti misal di masa lalu Rizik bin Syihab pernah mengatakan campur racun. Nah ini kan saya nggak ngerti kenapa yang seperti ini kok seolah-olah dibiarkan, walaupun saya tidak mengatakan dibiarkan juga gitu. Nah karena itu di masa lalu saya baru tahunya belakangan ini karena saya Gen Z, teman-teman mohon dimaklum ya. Itu ya, jadi apakah di samping Kiai Imad ini melakukan kritik terhadap nasab mereka, apakah kepercayaan masyarakat Jawa Barat dalam hal ini kepada para habaib sebagai keturunan Rasul, ingat kepercayaan sebagai keturunan Rasul berkurang, dan apakah ini juga akan mengurangi elektabilitas eksistensi para habaib di Jawa Barat, dan ditambah juga dengan Kang Deddy Mulyadi yang menang di Pilgub kemarin ya. Kenapa kemudian ini menjadi wacana yang menarik? Karena dalam kancah pergerakan politik ya karena Kang Deddy banyak konflik dengan para habaib ya, dengan oknum-oknum Habib, dengan Rizik Syihab ya, yang paling menonjol dengan Rizik bin Syihab, kemudian serangan dari Hanif Alatos, bukan Hanif Alatos, sorry, maaf Husain Alatos ya, Husain Assegaf apa Alatos Husain yang ketua FPI itulah pokoknya, bukan Hanif, sorry. Kemudian siapa namanya Bahar bin Smith ya, itu ya, apakah kemudian fenomena Kang Deddy memenangkan Pilgub di Jawa Barat ini akan berpengaruh terhadap eksistensi Habib? Itu yang kami bicarakan, dan apa yang kemudian ditanggapi oleh Kiai Imad tadi di dalam cuplikan yang teman-teman tadi lihat sendiri. Oke, barangkali itu teman-teman hal-hal yang Ya, terima kasih Kang Hanif Farhan atas informasinya ya, bahwa memang pelantikan Kang Deddy Mulyadi batal tanggal 6 Februari, diundur ya tanggal 20 Februari tahun 2025. Ya, kita berharap tidak mundur lagi. Mudah-mudahan tanggal 20 Februari tahun 2025 mendatang itu benar-benar pelantikan berjalan lancar, tidak ada aral rintangan, tidak ada hambatan. Mudah-mudahan segera Kang Deddy Mulyadi definitif memimpin Jawa Barat, menjadi gubernur Jawa Barat, sehingga bisa mempercepat sejumlah tambang ilegal galiansi segera ditertibkan ya, karena ada ratusan lebih tambang ilegal di Jawa Barat yang harus ditertibkan. Atau kalau perlu ditutup saja selamanya untuk menjaga lingkungan seperti itu. Nah, bagaimana kalau pendapatnya Ambu Ane gitu ya? Dalam sebuah pemberitaan online itu saya dapat kabar ya, tentu saja Ambu Ane menyampaikan selamat ya dengan terpilihnya Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat, karena dikabarkan juga hubungan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Ambu Ane itu relatif baik, walaupun mereka dulu pernah bertentangan terkait soal hal-hal rumah tangga mereka, ya kan? Dan sampai akhirnya Ambu Ane meminta cerai, menuntut, menggugat cerai kepada Kang Deddy Mulyadi. Namun itu masa lalu. Sekarang, di masa sekarang mereka sudah memilih jalannya sendiri. Kang Deddy memilih jalannya sendiri, Ambu Ane bahkan dikabarkan sudah punya pasangan, dan mereka demi anak-anak, karena ada anak dari Kang Deddy dan Ambu Ane yang masih berusia sekolah dasar. Itu mungkin salah satu alasan Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane menjalin hubungan yang relatif baik.
sehingga ketika Kang Deddy terpilih menjadi calon gubernur Jawa Barat terpilih, tentu juga menyampaikan ucapan selamat. Bahkan tadi malam dikabarkan Ambu Ane juga menyampaikan permintaan maaf mungkin karena dulu pernah berbuat hal yang tidak diinginkan. Tetapi biasalah ya, seseorang, mungkin kalian juga seringkali meminta maaf kepada seseorang, teman, saudara yang mungkin kalian pernah berselisih paham, iya kan? Tetapi itu hal yang wajar saja. Oke saudaraku, tentu mungkin kalau ditanya soal apakah kecewa ada penundaan atau pembatalan dari pelantikan yang diundur-undur gitu, kesannya ya bisa jadi kecewa. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait Kang Deddy Mulyadi yang ternyata ada pembatalan pelantikan tidak tanggal 6 tapi diundur yang diagendakan tanggal 20 Februari tahun 2025 ya. Itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan kalau ada gestur yang tidak Anda suka. Kita jaga persaudaraan. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca. Tadi sempat sebagian komentar sudah saya baca ya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!